Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kaseptian dari Hukum Ekonomi Syariah 1 dengan NIM S 2019-2002. Di sini kami dari kelompok 12 atau kelompok terakhir yang akan membahas mengenai makalah ushul fikih dengan materi ijtihad, ittiba, taklid, dan ta'arud adilah. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai apa itu ijtihad dan ittiba. Yang pertama yaitu ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh. Kata ijtihada yaitu bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk menggali dan menetapkan suatu hukum baru dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mengenai syarat-syarat ijtihad. Yang pertama yaitu mengerti dan paham akan tujuan syariat. Maqasid syariah dengan sepenuhnya, sempurna, dan menyeluruh. Yang kedua, mampu melakukan istinbat hukum berdasarkan paham dan pengertian terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut. Yang ketiga, adil, yaitu menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan. Mengenai tingkatan mujtahid, ada 3, yaitu mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan dalam memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang mempunyai syarat-syarat untuk berijtihad, tetapi ijtihadnya terkait dengan mazhab lain. Yang terakhir, ijtihad tarjih, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menilai pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab, ataupun antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhab lainnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis ijtihad. Jenis-jenis ijtihad ada 3, yaitu ijtihad bayani, qiyasi, dan istislahi. Apa itu ijtihad bayani? Yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Yang kedua, ijtihad qiyasi, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan qiyas. Yang ketiga, ijtihad istislahi, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan akal berdasarkan istislah atau definisi. Yang selanjutnya mengenai bidang-bidang ijtihad. Bidang-bidang ijtihad di sini yang pertama yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sudud zariyah, istishab. Untuk selanjutnya mengenai ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba artinya mengikuti. Ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang, ulama, fuqaha, dan sebagainya yang didasari oleh dalil syara' atau tegasnya ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jenis-jenis ittiba. Jenis-jenis ittiba yang pertama yaitu ittiba kepada Allah dan Rasul SAW. Yang kedua, ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Dalam persoalan ini terjadi ikhtilaf ulama. Mengenai kedudukan ittiba dalam Islam ada 3. Yang pertama, ittiba kepada Rasulullah SAW adalah salah satu syarat diterima amal. Yang kedua, ittiba merupakan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, ittiba adalah sifat yang utama ulama, fuqaha, dan orang-orang yang salih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi taklid dan ta'arud adilah akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindia Robi, NIM S 2019-233. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pengertian taklid. Kata taklid secara bahasa berasal dari kata qallada yuqallidu taklidan, mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Taklid juga dapat didefinisikan sebagai menerima pendapat orang lain dengan tidak mampu mengemukakan alasannya. Seseorang yang bertaklid seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seorang mujtahid. Sedangkan menurut istilah taklid, ulama berbeda redaksi dalam mendefinisikan taklid. Definisi taklid yang diambil oleh mayoritas ulama usul fikih yaitu menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan tidak bersifat hujjah. Ulama mutakhirin dalam kaitan bertaklid kepada imam membagi kelompok masyarakat ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan awam atau orang yang berpendidikan wajib bertaklid kepada salah satu pendapat dari keempat mazhab. Yang kedua, golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad sehingga tidak dibenarkan bertaklid kepada ulama-ulama. Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali dasar pendapat itu, atau taklid dalam pengertian bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun orang yang mampu ijtihad, apakah dibolehkan baginya taklid? Ini adalah hal yang diperselisihkan, dan yang sahih adalah dibolehkan ketika dia dalam keadaan tidak mampu berijtihad, entah karena dalil-dalil atau pendapat yang berbeda sama-sama kuat, atau karena sempitnya waktu untuk berijtihad, atau karena tidak nampak dalil baginya. Lalu ada pengertian ta'arud adillah. Secara ta'arud secara terminologi berarti pertentangan, sementara al-adillah adalah bentuk plural dari dalil yang berarti alasan, argumen, dan bukti. Ta'arud adillah dapat dipahami sebagai pertentangan di antara dalil-dalil yang ditemukan para mujtahid. Menurut istilah, ta'arud adillah adalah salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Ada 5 ketentuan dalam pengertian ta'arud, yakni adanya dua dalil, sama martabat atau derajat keduanya, mengandung ketentuan yang berbeda, berkenan dengan masalah yang sama, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Syarat-syarat ta'arud ada 5. Yang pertama, hukum kedua dalil tersebut saling bertentangan seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan. Objek hukum yang bertentangan tersebut sama, waktu berlakunya hukum tersebut sama, hukum kedua dalil yang saling bertentangan sama. Yang kelima, kedudukan tingkatan atau kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.